Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang anggotanya terdiri dari Iskon Wafi Fauzan Nasution, Maya Martijasari, Teddy Rahmaditya, dan saya sendiri Faiza Hairani Siregar akan menjelaskan video pembelajaran mengenai perbedaan pemimpin dan manajer. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajer, salah satunya yaitu menurut James Toner. Menurut James Toner, manajer adalah orang yang melakukan segala perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan pada usaha-usaha anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya guna mencapai tujuan bersama. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajer adalah seseorang yang mengatur, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas keseluruhan fungsi organisasi demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Menurut Kaujas 2004, pemimpin adalah orang yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui dan mempunyai visi yang jelas untuk dijadikan panutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin. Menurut Rifai 2004, pemimpin adalah anggota dari suatu kumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai kedudukan yang diharapkan, dapat menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok. Sedangkan menurut Lantu dalam bukunya 2007, pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut atau pendukung karena kapasitasnya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mendorong, mengkoordinasikan, dan mempengaruhi orang lain dalam rangka melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan bersama. Materi berikutnya adalah perbedaan manajer dan pemimpin. Kamu mungkin sudah tidak asing lagi mendengar jabatan pemimpin perusahaan dan manajer ketika bekerja di sebuah perusahaan. Sekilas memang tidak begitu kentara apa perbedaan dari menjadi seorang manajer dan pemimpin. Meski demikian, sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Lantas, apa sebenarnya perbedaan antara seorang pemimpin dan manajer? Berikut ini kita menjelaskan perbedaan antara pemimpin dan manajer. Yang pertama adalah pemimpin memotivasi, manajer mengarahkan. Di sini dapat dijelaskan bahwa manajer bertanggung jawab dalam mengolah, mengkoordinasi, menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencapai target tertentu. Sedangkan pemimpin cenderung mendukung hal-hal yang telah diarahkan sebelumnya oleh manajer. Yang kedua, gaya kepemimpinan pemimpin perusahaan dan manajer. Di sini dapat dijelaskan bahwa manajer mengendalikan mereka secara formal karena mereka diberi posisi otoritas oleh perusahaan. Interaksi antara manajer dengan bawahannya bersifat transaksional, sementara pemimpin mengendalikan anggotanya secara informal dan interaksi yang berlangsung bersifat transformasional. Yang terakhir, pemimpin berani mengambil risiko, sedangkan manajer menghindari risiko. Di sini dapat dijelaskan bahwa pemimpin berani mengambil risiko dengan melakukan hal baru yang belum tentu berhasil 100%. Mereka tahu kegagalan merupakan langkah menuju kesuksesan. Sementara manajer cenderung mempertahankan dan menjelaskan apa yang sudah ada. Mereka berusaha mengendalikan atau menghindari masalah sama sekali. Selanjutnya adalah karakteristik manajer dan pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, pemimpin harus memiliki karakteristik untuk menunjang sebuah perusahaan yang ia pimpin, seperti jujur, adil, cerdas, bersikap tenang, komunikasi yang baik, bertanggung jawab, menginspirasi, dan memiliki keyakinan. Seperti pemimpin, seorang manajer juga harus memiliki karakteristik untuk menunjang keberlangsungan perusahaan yang ia pegang, seperti kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan interpersonal, kemampuan mentorship, dan kemampuan mengkoordinasi serta kepekaan. Fungsi manajer dan pemimpin.
Manajer berfungsi mengelola perusahaan dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Ada beberapa fungsi manajer yang idealnya dimiliki seorang manajer, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Seorang manajer bersama jajaran di organisasi merencanakan bagaimana setiap divisi akan bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuan. Yang kedua, pengaturan. Tanggung jawab ini meliputi perencanaan pekerjaan, pembagian, dan pendistribusian tugas ke setiap staf, penetapan target, penyusunan prosedur operasional, dan standar kinerja, serta penerapan proses kerja yang efisien. Yang ketiga, pengawasan. Manajer punya wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan tim untuk memastikan agar proses berjalan sesuai rencana. Yang keempat, evaluasi. Ini terkait dengan evaluasi dan penilaian terhadap proses dan hasil, apakah meleset atau melampaui target. Yang kelima, mengendalikan. Fungsi dari mengendalikan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Sedangkan pemimpin memiliki fungsi memimpin organisasi, merencanakan, menyusun staf, dan lainnya. Untuk memberi kontribusi yang positif kepada perusahaan, pemimpin juga harus memiliki kemampuan mengendalikan atau mengawasi perusahaan untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Berikut beberapa fungsi pemimpin, yaitu memimpin atau leading, merencanakan atau planning, mengorganisasi atau organizing, menyusun staff atau staffing, dan mengendalikan atau controlling. Untuk materi yang terakhir, yaitu fungsi-fungsi pemimpin. Pemimpin harus mempunyai jiwa leading, yaitu fungsi pertama seorang pemimpin adalah memimpin, berkomunikasi, dan memotivasi anggotanya untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, pemimpin harus merencanakan. Sebuah perencanaan yang baik dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menentukan tujuan perusahaan dan merancang langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Lalu untuk yang ketiga, mengorganisasi atau organizing. Fungsi kepemimpinan berikutnya adalah mengorganisasi. Setelah semua perencanaan sudah diselesaikan, pemimpin akan menerapkannya untuk mencapai peningkatan dalam perusahaan. Lalu untuk yang keempat, menyusun staff atau staffing. Staffing merupakan fungsi kepemimpinan yang bertugas untuk melakukan penyusunan anggota dalam perusahaan. Lalu yang kelima ialah mengendalikan atau controlling. Fungsi dari mengendalikan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. Dan kesimpulan dari berbagai penjelasan, mulai dari definisi, perbedaan, karakteristik, serta fungsi yang kami jabarkan, dapat dikatakan bahwa seorang manajer memang memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding bawahannya. Namun hal ini bukan berarti seorang manajer merupakan pemimpin dalam perusahaan. Sekilas, keduanya seperti memiliki makna yang sama. Ada perbedaan mendasar mengenai pemimpin dan manajer sebuah perusahaan yang membuktikan bahwa hal tersebut benar adanya, seperti materi yang sudah kami jelaskan di atas. Karena seorang pemimpin atau leader belum tentu seorang manajer, akan tetapi seorang manajer bisa berperilaku sebagai seorang pemimpin atau leader, asalkan dia mampu mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan. Demikian disampaikan Kasubdis Psikologi Pendidikan Kolonel Kes RA Sri Hastuti HMSI pada giat pelatihan pengenalan potensi manajerial kepada perwira siswa Sekkau A101 bertempat di Kesatrian Sekkau Halim Perdana Kusuma. Sekian materi video pembelajaran dari kelompok 8. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.